Melonjaknya perolehan suara pemilu legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di data Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU menjadi sorotan. Berdasarkan data KPU Senin 4 Maret 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat, dengan suara masuk 65,86%, suara partai yang diketuai Kaisang Pangarep yang juga putra Presiden Jokowi itu untuk sementara memperoleh 2,4 juta suara atau 3,13%. Menanggapi kenaikan suara PSI dalam real count KPU yang ditampilkan Sirekap, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim menyebut melonjaknya suara PSI patut diwaspadai karena ada pihak berkuasa yang diduga melakukan kecurangan. Ini yang menjadi kecurigaan dan itu harus diterima kecurigaan itu kalau memang PSI akan menjadi sorotan. Nah ini harus waspada gitu. Saya curiga takutnya teman-teman PSI ini bukan yang berbuat curang. Jadi yang berbuat curang ada tangan-tangan di luar PSI ini, tangan-tangan kekuasaan yang sebenarnya lebih berkuasa dari teman-teman PSI sendiri di dalam partai. Siapa maksud Anda ini? Ya, diduga tentunya Presiden Jokowi karena ada anaknya di situ. Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia Aryo Bimo menepis kenaikan suara yang signifikan hanya dialami partainya. Aryo menyebut kenaikan suara juga terjadi pada partai-partai lainnya. Diluruskan sedikit ya, artinya yang melonjak itu bukan hanya PSI. Hampir semua partai itu hari demi hari juga ada kenaikan. Ya, jadi bukan lonjakan itu bahasa publisitas saya mengerti, tapi kenaikan itu ada, bahkan di partai-partai lain jauh lebih besar dibandingkan PSI yang dari mungkin seminggu yang lalu sekitar tanggal mungkin 26 ya sampai sekarang itu hanya mungkin sekitar 0,4% ya, artinya naiknya gitu. Sedangkan partai-partai lain ada juga yang lebih dari Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari data Sirekap KPU mengundang perhatian publik lantaran perolehan suara PSI naik signifikan. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah pihak mempertanyakan adanya lonjakan perolehan suara hasil pemilu legislatif untuk PSI yang naik secara signifikan. Bahkan sejumlah pihak meminta untuk mewaspadai adanya dugaan kecurangan yang mungkin muncul karena anomali perolehan suara dalam aplikasi Sirekap KPU. Lalu benarkah ada potensi kecurangan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Ketua DPP PSI, sudah ada Mbak Ceril Tansil. Selamat pagi Mbak Ceril. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, dan juga ada Ketua DPP dari Partai Persatuan Pembangunan, ada Ahmad Baidowi. Mas Owi, Assalamualaikum Mas Owi. Waalaikumsalam, pagi semuanya ya. Iya, pagi. Nanti juga akan bergabung bersama kita menyusul ada peneliti pemilu sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, ada Jerry Sumampau. Saya langsung ke Mbak Ceril dulu. Mbak Ceril, ini kan kalau kita lihat ya, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia ini bisa dikatakan meroket lah dari 2, sekian persen, ada kenaikan sekitar 1, sekian persen, sekarang 3,13 kalau tidak salah. Nah, ada beranggapan, ada yang anggapannya adalah ini kenapa nih naik signifikan, ada dugaan kecurangan ataukah kemudian ada kesengajaan? Respon Anda seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih ya Mbak ya. Sebenarnya kalau kita hitung dari 2,5 ke 3,13 itu cuma naiknya 0,6-an. Bahkan belum mencapai 1 kenaikannya, belum mencapai angka 1 ya. Jadi ini saya rasa memang ada penggiringan opini bahwa PSI meroket. Padahal kalau saya pantau ya, pertanggal 2 ke tanggal 3 misalnya, di sini ada Mas Owi, P3 juga mengalami penaikan suara itu cukup besar, itu sekitar 40 ribuan dalam 2 jam. Karena kami juga punya data center yang mencatat perolehan semua partai. Sebenarnya apa yang kenaikan yang dialami PSI itu sangat kecil, Mbak. Kalau kita lihat sebenarnya dari 8 hari lalu itu secara berkala ada 5 hari yang PSI mengalami kenaikan. Iya, betul. Tapi kalau kami rata-rata kenaikannya itu hanya 0,08. Jadi kalau kita rekapitulasi pun dari 2,5 di beberapa hari pertama setelah
pemilihan pencoblosan dilakukan, kami mendapatkan 2,5 sekian lalu sempat berhenti kan. Nah itu menjadi 3,13 yang sudah 2 hari ini tidak naik. Itu angka kenaikan yang sangat super wajar. Jadi menurut kalau Anda misalnya peningkatan ada ini adalah sangat wajar? Sangat wajar Mbak, dan kita harus menghargai bahwa begini, saat ini rekapitulasi masih berlangsung, belum selesai. Jadi angka itu masih bisa naik turun. Jadi ini belum final Mbak. Oke, jadi ada dugaan soal potensi kecurangan dan lain sebagainya, ini Anda bisa mengatakan terlalu berlebihan atau seperti apa? Menurut saya terlalu dini ya, karena gini, kalau misalnya bicara potensi kecurangan, kami juga punya data, bahkan kami sudah menyampaikan ke Bawaslu, bagaimana hasil C1 dengan Form D itu berbeda, dan kami sudah melaporkan resmi ke Bawaslu. Jadi ketika kami merasa ada yang merugikan partai kami laporkan resmi ke Bawaslu. Bukannya teriak-teriak ke media saja ya, kami mengundang media, tapi kami pun juga melakukan langkah yang sesuai dengan prosedur, yaitu kami melaporkan ke Bawaslu. Sudah ada beritanya juga itu di daerah Malang ya, gitu ya. Itu kami resmi, PSI Dapil 5 Kota Malang resmi melapor ke Bawaslu ada dugaan kesalahan kesalahan pencatatan. Dan kalau Sirekap, sebenarnya kita juga bisa mempertanyakan, misalnya Dapil DKI 3, Dapil saya. Saat ini kalau kita lihat Sirekap dikatakan bahwa sudah masuk lebih dari 50% data ya. Tapi kalau saya lihat, sebenarnya kan DPT dari Dapil 3 DKI, itu ada 3,2 juta suara. Sementara kalau kita menambahkan total semua perolehan suara yang sudah ada, dari semua caleg, dari semua parpol, itu baru sekitar 500.000. 500.000 itu tentunya jauh dari 50% angka 3,2 juta ya. Taruh deh kita potong ada 20% yang golput atau tidak hadir ke TPS, tetap angkanya sangat jauh. Jadi saya rasa Sirekap ini memang karena sistem yang baru ya. Tapi lucunya kok semua orang menembak ke PSI, seakan-akan ada permainan atau apapun itu. Jadi ini sangat tendensius ya menurut kami ya. Partai kami jadi bulan-bulanan setiap kali ada partai yang nilainya turun lalu menyalahkan PSI. Saya rasa kalau hari ini kan P3 udah cukup nyaman ya, karena udah 4,1 ya Mas Oi ya. Sudah naik lagi kan angkanya, kemarin memang ada penurunan, tapi apakah mereka juga mengecek perolehan partai lain gitu loh. Sementara kalau kami lihat ya, misalnya dari quick count kan orang sekarang mengacu pada quick count. Dari quick count sebenarnya yang angkanya naik paling tinggi itu saat ini PKB. PKB itu naiknya udah hampir 1% loh. Sementara PSI dari quick count ke hasil real count Sirekap, yang mana Sirekap juga belum selesai dan tidak proporsi ya, penambahan datanya kan tidak proporsional seperti quick count yang sampelnya proporsional. Kami itu hanya naik 0,47%, begitu loh. Kalau Carta Politika kan kemarin itu mendata kami di quick count itu 3,95%. Saya sengaja mengambil Carta karena kita tahu Carta itu terafiliasi dengan parpol tertentu ya selama ini, begitu Mbak. Kalau kita lihat ini perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia ini 3,13% dan tentu saja ini masih sementara ya dan akan terus bertambah begitu. Sementara untuk masih bisa naik dan turun Mbak ini, masih bisa naik dan turun karena masih ada sekitar 69 juta suara yang belum masuk ke dalam Sirekap. Dan dari KPU komisionernya pun dari DKI ya, saya karena dapil saya DKI, saya sempat ngobrol dengan salah satu komisioner KPU, mereka memang mengatakan input Sirekap itu ada kesalahan dan itulah kenapa di kecamatan itu sangat lama. Karena apa? Mereka akan merevisi manual. Begitu loh. Itu informasi yang saya dapat dari komisioner KPU DKI ya, begitu. Saya baru baca di salah satu artikel berita begitu ya, KPU Lebak Banten ini bahkan buka suara terkait dengan Sirekap di web dan juga C-planonya yang kemudian tidak sesuai. PSI memperoleh 5 suara tapi kemudian kalau tidak salah ini ditulisnya dalam Sirekap 350. Respon Anda? Ada jadi tidak begini, sesuai informasi kami juga menanyakan karena misalnya gini, Dapil DKI 2 itu kan salah satunya luar negeri. Luar negeri itu lebih cepat masuk rekapnya karena luar negeri pencoblosan duluan, ada beberapa negara. Lalu bayangkan ya, untuk Dapil DKI 2 banyak sekali caleg yang mendapatkan suara ratusan ribu. Dan kami juga mempertanyakan, kok bisa ini melebihi DPT? Kami mempertanyakan loh. Dan itu dijelaskan gini, memang itu ada kesalahan input karena begini. Ini kan sosialisasi suatu sistem IT baru yaitu Sirekap. Dan kalau Mbak pernah melihat C1 itu ada kolom batang lidi, lalu ada kolom rekapitulasi yang harus diisi dengan angka. Dan angka itu ternyata harus diisi dengan angka digital. Berarti kalau 0 harus
bentuknya kotak persegi 4. Tapi banyak yang, nah ini silang nih ya. Nah ketika silang, itu sering sekali komputer, kalau misalnya silangnya itu dari ujung ke ujung, dibacanya adalah 8. Jadi otomatis kalau 0, 0, 5, itu menjadi 885. Nah itu diakui oleh KPUD, komisionernya ketika saya bertanya, karena kenapa dari ratusan ribu tiba-tiba anjlok suaranya turun, berarti kan sudah ada pembetulan. Nah katanya pembetulannya mereka manual, tapi begini-begini harusnya ditanyakan ke KPU. Dan apalagi kalau KPU Banten sudah mengakui bahwa memang ada kesalahan rekap di Sirekap, berarti kan udah jelas, sudah clear ya. Yang penting kan C1-nya clear bahwa perolehan kami berapa gitu. Oke, kalau Mbak Chairil Tansir dari Partai Solidaritas Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya kenaikan suara ini wajar-wajar saja begitu ya. Kalau Mas Owi sendiri responnya seperti apa? Sepaham dengan Mbak Chairil? Jadi begini, supaya tidak jadi fitnah ya. Ini semua gara-gara perbedaan angka di Sirekap. Jadi yang ramai itu kemudian bukan masalah hanya soal suara PSI-nya naik gitu. Tetapi publik kemudian membandingkan antara C1 hasil dengan di Sirekap itu berbeda. Itu Sheryl. Nah, ini tentu bukan kesalahan PSI, saya sepakat. Ini bukan kesalahan peserta pemilu. Saya sebagai peserta pemilu sama nasibnya dengan PSI ini. Tadi juga disebut P3 naik signifikan. Jadi bermula begini ya, tanggal 28 Januari ini, 28 Februari, pukul 12.00. Ini setelah Sirekap mengalami berbagai perbaikan. Anggaplah seminggu terakhir setelah pemilu itu sudah mulai normal. Tadi yang diceritakan itu benar. Ada di DKI 2 itu bahkan kalau dikalkulasi jumlah perolehan suara caleg setiap partai itu bisa 10 juta jumlah DPT di Dapil 2. Itu kan nggak mungkin. Itu sudah dikoreksi. Sirekap itu berdasarkan surat dari Bawaslu itu mengalami 3 kali koreksian. Nah, terakhir setelah 3 kali dianggap normal. Nah, saat dianggap normal itu tanggal 28 Februari, suara P3 jam 12 WIB itu 3.058.000. Clear ya, 3.058.000. 5 jam kemudian, jam 5 sore, itu menjadi 3.020.000. Ini ada bukan soal persentase loh. Ini bukan soal presentase, ya. Kalau presentase tadi ada suara baru masuk, presentase naik turun, hal yang wajar. Ini jumlah suara yang sudah ada itu turun 35.000 dan itu dalam tidak wajar. 5 jam. Kami menganggapnya tidak wajar. Kalau tadi dikatakan, coba cek di partai lain, kemudian kita bandingkan, ternyata ada partai-partai tertentu yang mengalami kenaikan tidak wajar dalam rentang waktu itu. Kemudian kita menyurati KPU. Ini kok begini? Harusnya kalau suara sudah masuk, TPS bertambah, itu suara ikut bertambah atau setidaknya tetap. Ini masalahnya suaranya turun, berakibat terhadap penurunan persentase. Kalau soal persentase naik turun, itu menyesuaikan dengan jumlah suara yang masuk seluruh partai politik. Ini masalahnya suara P3-nya turun. Dan ini nggak make sense menurut Anda, Mas Owi? Ya nggak make sense karena kita sesuaikan dengan C1 hasil dan C1 salinan dengan data Sirekap. Nah, baru kemudian publik care. Ternyata benar. Dicarilah semua data dan kebetulan yang punya partainya Sheryl ini yang banyak gitu. Partai lain bukan tidak ada juga. Yang tidak sama antara C1 Plano dengan Sirekap. Nah, tetapi datanya yang paling banyak di Sheryl. Saya yakin bukan PSI yang bekerja kecurangan ini karena kita sama-sama peserta pemilu tidak memiliki akses untuk mengolah-olah data gitu. Ini pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi menyebabkan kegaduhan. Maka kemudian kami ingatkan KPU bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 393, hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Itu yang dijadikan rujukan. Tapi masalahnya karena Sirekap ini dikeluarkan oleh KPU, itu dianggap oleh publik sebagai hasil resmi dari KPU. Padahal bukan. Dan Sirekap ini bukan barang baru. Sirekap ini hanya modifikasi dari sistem-sistem sebelumnya. Situng. Lalu namanya Situng. Sekarang Sirekap ada modifikasi. Artinya apa? Pengenalan teknologi informasi dalam penghitungan suara di tingkat TPS ke KPU itu bukan hal yang baru. Nah, kembali kepada persoalan Sirekap. Ini menjadi PR bagi KPU. Karena ini demi perbaikan sistem ke depan. KPU kita bicara baik-baik, dia menerima masukan.
Karena apa? Kami tidak hanya bicara di media, kita juga melakukan laporan ke Bawaslu. Saya di dapil, mungkin di media itu ramai. Ini bukan Sirekap kalau di dapil saya. Itu nyata-nyata suara saya bergeser. Bergeser ke? Banyak partai gitu. Ada beberapa partai lah. Suara Anda tadinya berapa? Kemudian bergeser jadi berapa? Saya lupa, harus buka data lagi. Tapi kemudian kita lapor kepada Bawaslu. Nah, oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti, dikembalikan. Kalau ini real, bukan Sirekap. Kalau yang tadi dibicarakan, termasuk yang ramai di media, itu kan karena perbedaan data antara C1 Plano dengan Sirekap. Nah, tadi sempat disebut, contohnya seperti Lebak, angka 5 menjadi 350. Setelah ditelusuri ternyata sistem teknologi di KPU yang dikenal dengan namanya Optical Character Recognition atau PCR-nya, itu tidak bisa membaca data secara sempurna kalau tulisannya tidak sempurna. Apa yang terjadi? Coba, ini saya kasihan juga ke Serilan kawan-kawan. Sekali lagi, ini kan demi meluruskan ya, bukan kami menuduh. Contoh terbaru kemarin, rekapitulasi di Kabupaten Banjarnegara, Dapil Jatim 7, Jawa Tengah untuk DPR RI. Rekapitulasi di Kabupaten Banjarnegara, rekapitulasi KPU itu kan 100%, selesai kan? Itu suara PSI itu 6.000 sekian. Tapi di Sirekap terbaca 10.000 sekian dengan data masuk 84%. Ini kan tidak make sense. Di KPU-nya sudah selesai 100%, tapi di Sirekapnya masih 84% dan datanya jauh sekali. Tidak hanya satu kabupaten. Kabupaten sebelahnya di dapil yang sama, Kabupaten Kebumen, hasil rekap KPU menunjukkan suara PSI itu 8.000 sekian. Ini 100% data. Tapi di Sirekap tertulis 13.000 sekian dengan data masuk 94%. Artinya belum 100%. Sekali lagi, ini tidak make sense. Tentu siapa yang berbuat? Saya yakin 100% aku yakin bukan PSI. Bukan partai peserta pemilu. Jadi karena siapa kita nggak punya menurut akses Anda? ke dalam. Ya simpulkan aja sendiri siapa yang memiliki akses itu. Maka kemudian kami mengingatkan. Kita sudah sampaikan, saya percaya dengan integritas teman-teman di KPU RI maupun Bawaslu RI. Saya yakin mereka sering kali berdiskusi, berdialog dengan kami. Berdiskusi panjang lebar demi kenegaraan ini, demi perbaikan demokrasi. Tapi masalahnya, di bawah itu seringkali tidak bisa menerjemahkan secara baik. Entah karena BIMTEK-nya kurang merata, kemampuan SDM-nya kurang merata, atau karena kesiapan infrastruktur di bawah tidak memadai sehingga perencanaan yang sudah dipublikasikan bahwa Sirekap ini hebat, bahwa Sirekap ini mencegah dan semacamnya asas transparansi, mencegah kecurangan, ternyata Sirekap membuat kegaduhan politik. Yang kasihan kita nih partai-partai peserta pemilu. Nah, ayolah mumpung masih ada waktu, semuanya kembali ke rekapitulasi berjenjang. Dan itu sudah ditegaskan oleh KPU berkali-kali bahwa hasil pemilu yang resmi itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Karena itulah kemudian kami minta kepada KPU itu dihentikan Sirekap karena itu menjadikan sumber kegaduhan atau sekurang-kurangnya diperbaiki dulu keakuratannya supaya tidak menjadi gunjingan politik yang baru. Itu sumber masalahnya, Mbak. Gitu. Oke, jadi Anda lebih memilih untuk tetap perhitungan secara berjenjang begitu ya dibandingkan nanti ada kegaduhan yang seperti ini begitu, Mas Owi? Bukan saya memilih, itu perintah undang-undang. Coba dibuka Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu pasal 393. Jelas di situ disebutkan bahwa hasil pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang yang dibuka kertas planonya dari kotak suara dan disaksikan oleh seluruh saksi partai politik. Terus naik ke atas yang dibuka amplop bersegel dari kabupaten. Naik ke pusat amplop bersegel dari provinsi yang disaksikan oleh seluruh partai politik. Itulah yang dimaksud dengan hasil rekapitulasi berjenjang, hasil penghitungan berjenjang. Maka kemudian kami perintahkan kepada aparat partai di semua tingkatan untuk mengawasi, terlibat aktif dalam penghitungan secara manual. Karena itulah yang diakui oleh undang-undang. Kalau Sirekap ini hanya alat bantu. Alat bantu, ini betul. bukan kata B3, bukan kata Pak Awi, itu kata undang-undang.
Oke, oke. Ini kan tadi kalau Mas Owi mengatakan suaranya sempat berkurang begitu ya, sempat berkurang yang tadinya 3.058.000 kalau tidak salah menjadi 3.020.000 sekian begitu. Nah, Pak, ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan. Nah, respon Anda, Mbak Cheryl? Ya, seperti tadi saya katakan ya, ini kan belum selesai penghitungan. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan buru-buru lapor. Dan saya rasa penghitungan berjenjang itu memang sekarang meskipun ada Sirekap tetap terjadi kan. Karena saya mengecek ke kecamatan-kecamatan itu yang dilakukan saksi kami. Kami memohon kepada petugas panitia pengawas kecamatan untuk membuka lagi kotak-kotak suara. Dan itu kan disaksikan oleh petugas KPU dan juga semua saksi, semua parpol. Jadi ada unsur keterbukaan publik di sini ya. Dan media pun bebas kalau mau meliput kan saya lihat gitu. Karena saya pun melihat beberapa caleg-caleg dari partai lain juga datang. Dan begini, kalau soal pengurangan suara, saya juga mau menjelaskan nih. Di awal, dalam 3 hari pertama seusai pencoblosan, suara saya itu dari 3 hari pertama, itu ke hari berikutnya itu sempat turun 2.000. Itu 2.000 cukup banyak ya Mbak ya, 2.500-an. Dan itu saya lihat merata, semua caleg PSI itu turun 2.500. Tapi ya itu kami langsung menanyakan kepada komisioner, dan jawabannya kan karena memang Sirekap ini masih ada kesalahan pencatatan, karena komputernya itu membaca tulisan tangan, dan tulisan tangan orang itu kan berbeda-beda. Tapi saya senang lah dengan penjelasan Bang Owi ini benar-benar balance ya, bisa mengklarifikasi tudingan-tudingan yang dilakukan beberapa rekan-rekan kader P3 yang lainnya yang langsung menyebut bahwa seakan-akan tendensius gitu dijadikan headline media bahwa PSI dan Partai Gelora begitu. Saya entahlah apakah ini media yang mengolah menjadi headline supaya kita berantem. Tapi saya terima kasih sekali dengan penjelasan Bang Owi ya hari ini ya. Begitu bernas begitu, dan ya memang ada unsur ada jelas bukti-buktinya, dan juga ternyata dilaporkan ke Bawaslu ya Bang Owi ya. Kami juga, nah kami ingin menjelaskan juga misalnya di Kabupaten Malang ya. Di Malang itu ada salah satu dapil, yaitu tepatnya di Dapil 5 Kota Malang. Caleg kami itu sudah mendapatkan kursi ke-7. Sudah dari perhitungan rekapitulasi manual itu sudah kursi ke-7. Dari 9 kursi ya, berarti kan bukan nyaris dapat nih, tapi kursi ke-7 dari 9 kursi. Tiba-tiba kursinya hilang dan digantikan oleh caleg dari partai politik lain. Dan ini juga kami sudah lapor resmi ke Bawaslu, karena kami juga pegang rekapitulasi manual. Ini yang penting kan. Dan saya rasa beginilah, ini semuanya masih berjalan. Dari partai kami pun banyak sekali kami juga mengadukan kepada Bawaslu. Ada juga kok yang di beberapa dapil PSI terzolimi, dan kami juga segera melaporkan. Kami sih di sini nggak mau menuduh salah satu pihak. Yang kami lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan segera kami laporkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kenapa saya ulang-ulang mengatakan ini? Karena kami ingin menjelaskan bahwa PSI juga mengalami pengurangan suara di berbagai lokasi yang tidak sesuai dengan C1 kami. Dalam hal ini kami juga belum mau berpegang sepenuhnya kepada Sirekap, karena Sirekap ini masih mengalami begitu banyak adjustment sesuai dengan Mbak Cheryl? Laporan yang masuk begitu loh. Jadi saya rasa dari melakukan rekapitulasi manual dan revisi manual, ini saya mengutip dari Komisioner KPU DKI ya, mereka mengadakan revisi manual gitu. Jadi Anda merasa juga sebenarnya tidak hanya orang yang dirugikan, tidak hanya kemudian Partai Persatuan Pembangunan, tapi juga Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian disebut-sebut begitu ya, suaranya melonjak dalam tanda kutip. Anda juga sebenarnya PSI juga merasa dirugikan begitu ya dengan seperti ini begitu. Tentunya kami sangat-sangat merasa dirugikan dengan pemberitaan media 5 hari belakangan ini ya. Seakan-akan partai kami curang, seakan-akan partai kami merebut suara. Padahal kami juga mengalami penurunan suara kami disunat di berbagai TPS, di ribuan TPS. Oke. Nah kalau kita melihat dan tadi kan tentunya kami ini semua kami lapor resmi begitu. Jadi terima kasih sekali kesempatannya Kompas memberi ruang klarifikasi, dan juga saya ya silakan Mbak Cheryl. Mbak Cheryl. Iya, dan juga tentunya terima kasih sekali penjelasan dari kader P3 di sini. Iya, cek. Iya, silakan. Cek. Saya dengar. Iya, silakan Mbak Cheryl dilanjutkan. Mbak, dengan clear nih. Juga hari ini penjelasan dari Mas Awi ini sangat sejuk.
ini jadi memperbaiki hubungan antara P3 dan PSI. Karena beberapa hari kemarin beberapa kader P3 lain tuh seakan-akan menuding kami gitu, dan kami bingung karena Sirekap itu ya seperti tadi kata Bang Owi, ini bukan kami, bukan ranah kami untuk mengaduk-aduk Sirekap gitu loh. Bahkan kami juga ada beberapa yang suara kami turun jauh. Misalnya di dapil saya pribadi mengalami pengurangan. Lengkap dengan caleg-caleg lain di dapil saya dari PSI itu kami semua kurang juga di hari keempat loh, dari hari keempat sesudah pencoblosan. Tapi kan ya kami tanyakan baik ke KPU gitu loh. Oke, kalau misalkan kita melihat tadi Mas Owi izin mengutip ya, ada kemudian bisa dikatakan apa ya, tangan-tangan invisible begitu ya, yang kemudian mencoba membuat kegaduhan begitu, Mas Owi? Jadi begini, saya clear dari awal ya, kalau peserta pemilu itu perlakuannya sama lah, nasibnya sama, saya dengan Sheryl, dengan PKB, dengan semua, itu nasibnya sama, karena peserta pemilu. Nah, kemarin kemudian, saya sama sekali P3 tidak pernah menuding partai-partai politik tertentu, kompetitor kami itu melakukan kecurangan, karena saya tahu posisinya sama. Kalau melakukan itu di luar partai politik. Nah, kemarin ya ini kan rame karena ketika misalkan Gus Romi itu kan yang dianggap menyerang institusi kepartaian. Tidak, Gus Romi itu mengutip apa yang beredar di media sosial dibandingkan dengan data yang dialami oleh P3. Makanya itu, tetapi edisi hari ini dengan kecanggihan teknologi digital itu kan semua bisa dimainkan kemana-mana. Nah, kami hanya menyampaikan berdasarkan fakta dan data. Kalau basisnya Sirekap, maka kecurigaan publik itu kan seperti itu, karena data basis Sirekap memang benar-benar berbeda. Maka kami tegaskan harus mengacu kepada penghitungan secara berjenjang. Yang diceritakan Sheryl tadi, 3 hari pertama semua partai mengalami anomali, dilakukan koreksi oleh KPU karena human error, karena masih adaptasi. 3 hari berikutnya masih error, diperbaiki lagi. Itu rekom Bawaslu semua itu. Oke. 3 hari berikutnya dilakukan perbaikan lagi atas saran dari Bawaslu. 3 kali perbaikan. Kira-kira kalau sudah 3 kali perbaikan, itu kan kira-kira sudah settle lah, sudah normal. Tapi ternyata setelah 3 kali perbaikan terjadilah penurunan suara yang dialami kami. Berarti bisa jadi perbaikannya belum sempurna meskipun sudah 3 kali perbaikan. Disitulah kemudian, karena netizen kita itu kreatif, punya data-data forensik, kemudian data-data digital. Disambingkanlah. Nah, momentumnya pas. Sama seperti kami, suara saya bergeser ke partai-partai lain, itu terjadi 1 hari setelah pemilu. Tidak hanya ke PSI berarti ya? Iya, tidak hanya ke PSI, tapi beberapa partai. Nah, kemudian, saya nggak tahu ceritanya media mengutip, ya biasalah dengan kewenangannya media mengambil angle sesuai dengan kebijakan redaksinya. Baru viral hari ini, padahal persoalan itu sudah selesai kita laporkan ke Bawaslu. Saya yang menceritakan itu kan fakta apa adanya, bukan Sirekap, tapi kejadian di lapangan. Nah, kita ke depan yang penting adalah termasuk peran dari media ini bagaimana mengawal proses demokrasi kita, proses kepemiluan kita yang hari ini sudah memasuki rekapitulasi di provinsi sebagian besar. Sebagian lain masih ada di kabupaten. Ayo kita awasi bersama-sama. Penghitungan secara berjenjang. Kalau terjadi perbedaan antara data Sirekap dengan data manual, maka yang dirujuk adalah data manual. Oke. Lalu bagaimana kemudian mengawal dan juga mengawasi hasil suara pemilu baik untuk Partai Solidaritas Indonesia dan juga Partai Persatuan Pembangunan? Apakah mungkin dengan hasil suara yang sekarang ini bisa berubah signifikan terkait dengan perhitungan suara berjenjang? Jangan dijawab dulu Mbak Sheryl, Mas Owi, kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam kurun waktu 3 hari naik secara signifikan ini dibantah oleh Bawaslu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang sudah cek semua laporan dan berkoordinasi dengan Panwas di seluruh wilayah untuk dugaan penggelembungan suara PSI. Dan hasilnya saudara tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan suara yang diduga menguntungkan PSI.
Beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan misalnya, sudah dicek lagi ke C hasilnya, yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada selisih data di Cilegon tapi sudah dapat selesaikan, jadi sudah disinkronkan dengan C hasil yang ada. Sementara itu, Saudara Ketua KPU Hasyim Asyari bilang KPU sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu. Soal suara PSI yang meroket di aplikasi Sirekap, KPU meminta untuk menunggu hasil rekapitulasi manual. Kan tetap nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Ya, itu tadi baru saja kita melihat bagaimana keterangan dari Ketua KPU RI dan juga Ketua Bawaslu soal bagaimana dugaan penggelembungan dari suara Partai Solidaritas Indonesia di Sirekap KPU RI. Kita masih membahasnya bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia, ada Mbak Ceril Tansil, kemudian dari Partai Persatuan Pembangunan ada Mas Owi, dan baru saja bergabung sudah ada peneliti pemilu sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia. Sudah ada Mas Jerry Sumampau. Selamat pagi Mas Jerry. Selamat pagi. Ya, Mas Jerry baru datang tadi, kita sudah membahas bagaimana kemudian sebenarnya kalau P3 dan juga PSI ini sepakat sebenarnya mereka sama-sama orang yang bisa dikatakan dirugikan oleh Sirekap ini, karena PSI sendiri ada beberapa wilayah yang kemudian suaranya juga tergerus, begitupun juga Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kalau Mas Jerry sendiri melihatnya sebenarnya apa yang perlu dibenahi? Memang Sirekapnya tidak perlu lagi dihentikan sementara dulu, atau seperti apa ya, memang utamanya penghitungan secara berjenjang? Iya, saya kira yang paling baik adalah menghentikan Sirekap. Ya, karena Sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya. Karena sudah terbukti sejak awal memang Sirekap ini nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja. Sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya. Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalahkan satu pihak gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang lebih baik Sirekap itu kita hentikan, lalu kita pakai manual. Tapi begini, yang manual itu juga harus dikerjakan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku berkaitan dengan rekapitulasi. Nah, kan sekarang ini banyak masalah juga di rekapitulasi manual. Yang lalu tiba-tiba berhenti di tingkat kecamatan gitu ya, tidak ada penjelasan apa-apa kenapa berhenti. Gitu itu ya. karena Jadi, tadi Sirekap yang bermasalah sebelumnya. Betul, dan itu kan logika yang keliru. Iya. Gitu ya, masa Sirekap yang bermasalah manual berhenti? Mestinya kan Sirekap itu ngikutin manual. Gitu. Tapi masa Sirekap manual yang harus ikuti Sirekap. Jadi ini terbalik ya, dan saya kira KPU itu membuat publik menjadi nggak percaya gitu ya dengan apa yang mereka kerjakan, atau bahkan Sirekapnya sendiri gitu ya. Jadi polemik ini kan sebetulnya karena ada perbedaan antara Sirekap dengan manual gitu ya. Tapi ini KPU ini ngotot dua-dua itu dipakai terus-menerus gitu loh. Karena sudah dari awal. Transparansi gitu. Sebetulnya mungkin ya, ide awalnya ya. Tapi kalau mau transparansi kan dia harus lebih akurat gitu ya. Jadi yang Sirekap itu harus lebih akurat. Dan artinya begini, sejak awal hari pertama gitu ya, Sirekap itu sudah kelihatan bermasalah. Nah, sehingga sebetulnya yang mesti dilakukan oleh KPU adalah melakukan verifikasi secara lebih detail dan cermat sebelum data itu diinput ke Sirekap gitu ya. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu kesalahannya di mana gitu ya, karena kesalahan sistem katanya, tapi kesalahan sistem tidak pernah dijelaskan. Nah, karena itu orang bisa berspekulasi bahwa memang
ada upaya-upaya manipulatif yang sedang dilakukan sekarang ini ya, yang juga melibatkan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Gitu ya. Jadi misalnya Bawaslu tiba-tiba mengatakan bahwa tidak terbukti bahwa ada penggelembungan suara terhadap PSI. Nah, cuma kan ini tidak menjawab persoalan masyarakat gitu ya. Tidak menjawab persoalan masyarakat. Karena apa? Karena Bawaslu-nya sendiri tidak pernah memberi rekomendasi misalnya terkait dengan Sirekap. Gitu ya. Kenapa Bawaslu nggak minta Sirekap dihentikan? Karena memang problematika Sirekap itu sudah nyata sejak awal. Tapi sebenarnya Bawaslu ini bisa memberikan rekomendasi Sirekap ini untuk dihentikan? Bisa. Ini kan sudah menimbulkan kegaduhan. Ya, ini tidak dilakukan. Malah kita punya kesan sekarang ini Bawaslu itu jadi juru bicara partai politik. Gitu ya, tiba-tiba dia mengatakan tidak ada masalah, sementara di banyak upload di media sosial itu kelihatan betul masalah, gitu ya, berkaitan dengan penambahan suara di sana sini, mungkin tidak hanya PSI, gitu, tapi ada juga partai-partai lain, dan ini fakta, gitu, ini fakta seperti ini sudah banyak, gitu ya. Nah, kan problemnya begini, KPU dan Bawaslu ini seringkali memanfaatkan kekurangan data yang dimiliki oleh pihak lain. Sekarang yang punya data itu kan hanya KPU dan Bawaslu. Partai politik itu ada yang punya data, tapi saya nggak yakin dia punya semuanya. Dan yang penting begini, kalau partai politik punya, saksi partai ya, apakah dia mencatat juga perolehan partai lain? Gitu ya. Jadi memang ruang ini dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan untuk manipulasi dan penggelembungan suara karena yang punya data itu hanya KPU dan Bawaslu. Dan Bawaslu tidak pernah mau mengeluarkan data, KPU juga begitu. Jadi partai politik nggak punya. Dia punya sebagian lah ya, tapi untuk keseluruhan TPS saya kira hampir tidak ada partai politik yang secara sempurna punya ya. Kalau dia punya, mungkin dia punya hanya dia sendiri, dia tidak punya partai lain. Sehingga dia nggak bisa mendeteksi, artinya data-data yang dimiliki oleh partai politik itu tidak bisa mendeteksi kalau ada penambahan suara dari satu partai ke partai lain. Gitu. Jadi ini yang sekarang sebetulnya terjadi. Nah, karena itu sebetulnya posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ya, itu harus secara lebih sungguh-sungguh dan murni mengawal suara rakyat gitu ya. Jangan. Anda melihat ada upaya niat baik di situ atau? Ya, saya nggak melihat ada niat baik. Atau ya, ada pembiaran? Ya, ada pembiaran karena begini, kan semestinya yang mendeteksi kesalahan itu adalah penyelenggara. Gitu. Tapi ini seolah-olah mereka memberikan kepada pihak lain, gitu ya. Ada nggak keberatan dari partai politik? Ada nggak keberatan dari masyarakat? Gitu kan? Nah, ketika ada keberatan dari masyarakat, mereka dengan gampang mengatakan bahwa nggak ada masalah, kita sudah konfirmasi. Tapi kebenaran melakukan konfirmasi itu kan tidak disebutkan ke publik. Gitu ya, kan mestinya dia kasih tahu ini data kami, misalnya Bawaslu mengatakan di Cilegon atau di mana tuh, di Cilegon di Jawa Tengah tidak ada masalah dengan penggelembungan PSI. Kasih dong datanya, berapa yang Anda temukan? Responsif. Iya dong. Kan sekarang orang mengemukakan data di media sosial. Sekarang data ini di-challenge hanya dengan mengatakan kita nggak menemukan adanya pelanggaran. Nah, ini bagaimana orang percaya gitu. Mestinya dia kasih datanya. Kami punya data begini, ini lihat aja data kami ini. Tidak bisa dengan omongan gitu. Karena orang sudah nggak percaya dengan penyelenggara pemilu. Kan situasi kita sekarang begitu ya. Karena itu kalau ada isu penggelembungan, semua publik pasti percaya gitu. Survei yang dibuat oleh Kompas misalnya kan 60% orang percaya bahwa ada manipulasi dalam pemilu. Gitu kan ini sudah survei gitu. Kenapa? Karena salah satunya menurut saya karena penyelenggara itu tidak menampilkan diri secara transparan sebagai pihak yang bisa merepresentasi kepentingan publik untuk mengawal suara secara murni. Kan ini yang terjadi nih. Dia berlindung dengan kelemahan dan keterbatasan data yang dimiliki oleh masyarakat, partai politik dan semua pihak gitu. Ini yang terjadi. Jadi polemik seperti ini nggak akan berhenti kalau semua pihak yang punya data itu menutup data. Dan yang sekarang punya data itu hanya KPU dan Bawaslu. Gitu kan, Bawaslu tidak ada larangan untuk membuka data, ya.
kalau ada polemik yang terjadi di publik seperti yang sekarang ini gitu. Tapi tidak dengan hanya dengan mengatakan bahwa kita udah verifikasi lalu kita tidak menemukan ada penggelembungan suara. Loh, datanya mana gitu loh. Kita juga tahu kalau cuma mengatakan seperti itu. Semua juga tahu. Tapi dia harus main dengan data karena yang dilemparkan oleh publik di media sosial itu data. Iya kan, data. Dibalas dengan data. Dan harus dibalas dengan data, bukan dengan omongan aja. Gitu. Jadi ini yang sekarang, makanya kami sering mengatakan sekarang ya, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu itu jadi juru bicara peserta pemilu. Gitu, ada peserta pemilu yang bermasalah, tiba-tiba mereka mengatakan nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ya seolah-olah lalu selesai persoalannya. Gitu. Jadi menurut saya yang begini nggak boleh terjadi lagi ya. Kita harus meminta. Tapi apakah sudah terlambat? Ini kan masih... Enggak, sebetulnya belum. Karena begini, rekapitulasi ini kan masih berlangsung di tingkat, ada beberapa kecamatan yang menunda, tapi sekarang sebetulnya prosesnya di kabupaten kota. Sudah mau masuk ke provinsi, di sebagian daerah sudah di provinsi. Jadi disitulah sebetulnya juga kita bisa kontrol ya, perolehan suara itu untuk mengembalikan kepada apa yang semestinya murni pilihan masyarakat. Di beberapa kasus, misalnya di Jakarta Pusat ya, ada kasus-kasus seperti itu, ditemukan ada kesalahan, ada pemindahan suara gitu ya, lalu bisa diperbaiki gitu. Oke, Mas Jerry tadi mengatakan sebaiknya si rekap ini dihentikan saja, lebih baik rekapitulasi secara berjenjang. Anda sepemahaman Mbak Cheryl dengan ini? Karena dirasa menimbulkan kegaduhan. Saya setuju dengan perkataan Mas Jerry tadi ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat bukan hanya dari Sirekap, karena gini, Sirekap ini kan diakses oleh sebagian besar publik yang memang tidak paham bagaimana proses rekapitulasi pemilu, begitu ya. Nah, padahal kalau kami yang peserta pemilu, kami melihat kok bagaimana TPS itu melakukan rekapitulasi, dan dari TPS aja sekarang kan udah ada pleno dari antara semua saksi kan, disaksikan oleh saksi semua parpol. Lalu naik lagi ke kecamatan. Kalau di DKI dari kecamatan akan ke kota. Kota itu ternyata sudah langsung ke KPU begitu. Jadi dan ini prosesnya itu terbuka, semua orang bisa mengirimkan saksinya dan saksinya itu boleh mengawal dan meminta pleno. Pleno itu berarti mereka berdebat di situ, misalnya ada ketidaksesuaian. Dan penggelembungan suara secara kalau kita melihat rekapitulasi manual itu sangat sulit karena apa? Setiap kali selesai tutup pleno itu angkanya harus sama total semua partai, semua perolehan caleg dengan daftar hadir. Bahkan kami pernah menemukan di salah satu TPS di Jakarta Barat misalnya ya, daftar hadirnya itu misalnya 170, tapi kertas suara itu 200. Dan tidak ada satupun petugas TPPS yang tanda tangan di kertas C1 itu. Nah seperti begini-begini kan akhirnya saksi kami, koordinator kami itu harus debat dulu, baru semua dikumpulkan semua saksi partai dan dipanggil lagi petugas TPS yang dari TPS yang terkait begitu. Jadi proses ini tuh ada Mbak. Nah kalau Sirekapnya lalu memasukkan data tidak Mbak Cheryl sesuai dengan objek manual ini, kalau kami sih juga setuju ya, harusnya Sirekap ini perlu membuat klarifikasi besar-besaran dan ada apa sebenarnya dengan sistemnya, apakah memang sebegitu parahnya perangkat pemindai membaca tulisan dari C1 atau apa, ya ini kita juga semua butuh kejelasan gitu. Tapi yang jelas saat ini karena adanya ketidaksesuaian Sirekap dengan penghitungan manual ini yang membuat ya partai kami lagi-lagi jadi bulan-bulanan begitu, karena dianggap lonjakan suaranya meroket tadi ya, mengutip Mbak, padahal tidak meroket. Saya jelaskan sekali lagi, kami itu penambahan suaranya itu terjadi dalam 7 hari. Dan sudah 2 hari ini tidak ada penambahan sama sekali. Dan 7 hari itu pun kalau kita lihat itu naiknya 0,08%. Bahkan di bawah 0,1. Dan Anda melihat masih wajar lah ya? Karena kalau kami lihat setelah kami ada penaikan itu, besoknya itu diiringi dengan P3 di tanggal 2 dan 3 Maret, itu 40.000 suara dalam kurun waktu sekitar 2 jam. Ya kalau kami lihat ya ini biasa saja karena belum selesai Sirekap ini kan. Yang penting kita berpegang pada penghitungan manual, kita juga punya datanya gitu. Oke. Kalau Mas Owi tadi sudah mengatakan begitu ya, sebaiknya memang Sirekap ini dihentikan dan kembali lagi ke penghitungan secara berjenjang. Nah, Anda yakin akan ada perubahan yang signifikan soal suara, khususnya di Partai Persatuan Pembangunan, Mas Owi?
Saya masih terus mengamati, memantau rekapitulasi yang hari ini sudah sebagian masuk di provinsi dan sebagian besar di kabupaten. Tadi perlu diklarifikasi ini supaya publik tidak ada misinformasi bahwa suara P3 itu naik 40.000 signifikan. Itu setelah turun 35.000. Artinya kalau dikaitkan dengan data 28 Februari, dari 3.058.000 turun ke 3.020.000, ada sekitar berapa itu yang turun? 38.000 yang turun. Hari ini misalkan data Seril tadi menyebutkan naik menjadi 40.000. Kalau kembali ke data awal itu ya baru 2.000, itu pun setelah kami ributkan di sejumlah media dan juga kita lapor ke Bawaslu. Satu hal tadi menarik yang disampaikan oleh saudaraku Rahmat Bagja. Dia mencoba mengklarifikasi ke bawah. Langkahnya betul, dia ngecek ke lapangan, direkapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, benar nggak ada penggelembungan? Ternyata tidak ada. Tapi masalahnya itu tidak menjawab persoalan kenapa di data Sirekapnya berbeda. Ya. Sumber masalahnya ini kan Sirekap. Ya, harusnya sumber masalahnya itu yang dicari begitu ya. Harusnya Ketua Bawaslu itu menyandingkan, memberikan penjelasan. Ini loh yang kami anggap tidak terjadi manipulasi, data rekapitulasi manualnya seperti ini. Yang jadi anomali itu di Sirekapnya, maka rekomendasinya harus dihentikan. Problemnya Bawaslu 3 kali kalau nggak salah lebih dari sekali lah, papasnya lebih dari sekali bersurat kepada KPU, itu sifatnya perbaikan Sirekap, bukan penghentian Sirekap. Itu yang jadi masalah tadi disorot oleh Bang Jerry. Nah itu Bawaslu punya kewenangan loh menghentikan Sirekap, tetapi itu tidak dilakukan. Padahal sudah tahu sumber masalahnya Sirekap, membuat kegaduhan politik di negeri ini. Oke. Tapi Mbak, Mas Jerry. Ya, jadi terakhir. gini, memang data bukan data ya, teknologi ini. Jadi waktu verifikasi partai politik, sebetulnya kan juga yang bermasalah di sipolnya. Karena begini, data yang di-upload dari bawah itu, dari tingkat kabupaten sudah betul. Nah, masalahnya begini, ketika dia di-upload, mereka nggak bisa rubah. Ya, nggak bisa diedit ya? Nggak bisa diedit. Ketika dia balik lagi itu data, sudah berbeda. Ya. Gitu. Jadi saya kira yang terjadi sekarang ini persis seperti yang terjadi waktu sipol. Gitu ya. Jadi ada yang mengubah data di adminnya gitu ya. Ada yang mengubah data setelah data itu mereka upload dari bawah. Dan saya kira ini problem Sirekapnya. Di sipol dulu begitu tuh. Jadi teman-teman di bawah menceritakan kami sudah upload. Betul. Setelah di-upload, dia keluar lagi tuh data itu sudah berbeda dengan yang mereka upload. Nah masalahnya mereka tidak pegang kopinya dan mereka nggak bisa mengubah. Dan secara struktural mereka nggak bisa protes ke KPU pusat gitu ya, karena nanti repot di mereka. Nah saya kira dengan Sirekap sekarang itu juga modelnya begitu gitu ya. Jangan-jangan yang di-upload mereka itu betul, tapi munculnya berbeda. Setelah mereka cek mereka nggak bisa edit gitu. Dan kita kan sudah banyak dapat kesaksian lewat Anda melihat media ini sosial. apakah ada memang unsur kesengajaan dalam Kalau saya berpikir, atau memang human enggak, kalau ini bukan kesalahan sistem menurut saya ya. Bukan Saya nggak bisa kesalahan menjelaskan ya, tapi bukan kesalahan sistem. Karena kita lihat sistem teknologi ini tidak hanya di Sirekapnya, di sipolnya juga sudah bermasalah. Waktu DPT juga kan bermasalah. Jadi semua bermasalah dan menurut saya kalau kita belajar dari sipol ya, dan kasus sipol verifikasi partai politik itu sudah memperlihatkan memang kesalahannya ada di KPU gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sipol kemudian ke Sirekap, menurut saya ini bukan human error atau kesalahan sistem ya. Lalu? Tapi memang ada upaya manipulatif yang dilakukan oleh admin di penyelenggara pemilu. Gitu ya, karena itu tadi ya, kita banyak dapat kesaksian begitu. Kita upload benar kok. Gitu ya, tapi kembali lagi itu data ketika mereka lihat loh kok beda gitu. Dan kita dapat kesaksian dari PPK di Bekasi yang sudah viral di media sosial. Memang ada upaya untuk melakukan manipulasi dan itu diperintah dari atas. Ini kan kesaksiannya itu bisa kita lihat tuh videonya itu. Dan dia memberi kesaksian secara terbuka. Gitu ya. Jadi ada ketua dengan anggota itu beda gitu. Ketua minta untuk dirubah gitu ya karena instruksinya dari atas gitu. Jadi saya agak yakin bahwa ini memang ada upaya manipulatif ya. Memang PSI ini kan jadi repot ya. Karena begini,
ada kesaksian salah satu tokoh ya, Andi Wijayanto, yang mengatakan bahwa Jokowi akan memenangkan PSI. Dan itu kita percaya. Karena apa? Karena beberapa kesaksian yang dibuat itu juga terjadi gitu ya. Lalu yang kedua, ada problem Sirekap ini yang yang kontroversi dan sudah jelas persoalannya nggak pernah bisa dihentikan gitu. Jadi soal-soal seperti ini membuat dugaan publik terhadap penggelembungan suara semakin kuat. Semakin kuat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu selain menghentikan Sirekap? Terakhir. Ya, saya kira yang penting adalah Bawaslu itu harus lebih mau membuka data. Kan dia punya data ya. Dan itu memang perannya dari Bawaslu. Iya, data dari Bawaslu ya. Artinya kalau ada data-data yang dikemukakan oleh publik, jangan dilawan atau di counter dengan opini. Harus di counter dengan data. Itu yang penting untuk membuat kegaduhan ini berhenti dan polemik ini juga berhenti. Tapi yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Sekarang tingkat kepercayaannya itu turun sekali menurut saya ya. Mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan karena pemilu. proses rekapitulasi itu masih berjalan. Gitu. Oke, sedikit Mbak Ceril, waktu kita terbatas, silahkan. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Mas Jerry bahwa kegaduhan data itu jangan ditambah dengan kegaduhan opini. Menurut saya perkataan Andi Wijayanto adalah murni opini. Tentu 100% benar atau hanya omongan receh, karena kita tahu Andi Wijayanto itu dari partai PDIP. Dan PDIP saat ini memang berseberangan dengan Pak Jokowi. Dia dulu pembantu setiap Presiden Jokowi, Mbak. Dia itu pembantu setiap Pak Jokowi karena penugasan dari PDIP. Sudah ada jelas kan rekamannya. Jadi saya rasa kita harus hati-hati sekali ya ketika menggunakan informasi dari satu orang, satu sisi yang tidak ada bukti percakapan itu. Kecuali kalau ada videonya dia bicara dengan Pak Jokowi. Dan selevel Pak Jokowi tidak akan mengadukan itu, menggugat sebagai pencemaran nama baik. Karena ya bukan levelnya presiden juga untuk menanggapi Andi Wijayanto. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu tentu saja untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Apalagi ini sudah masih bertahap, masih prosesnya masih berlangsung begitu. Apalagi nanti kita akan menghadapi pilkada. Terima kasih Mbak Ceril Tansil dari Partai Solidaritas Indonesia dan juga ada Mas Owi dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga ada Mas Jerry Sumampau. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Sehat selalu. Assalamualaikum.